klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Ini adalah berasal dari Thailand. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerjasama intelijen dan operasi laut yang terkoordinasi dengan baik antar instansi. Analisa telah dilaksanakan dari 5 bulan sebelum kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa seluruh aparat penegak hukum masih tetap satu visi, Pak, untuk menyelamatkan negara ini, untuk menyelamatkan generasi muda 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di program Rosi. 2 ton narkoba ditemukan, sebuah angka terbesar sepanjang sejarah. Saya mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat untuk seluruh tim Pak Martinus, juga ada dari Bea Cukai Angkatan Laut karena berhasil menangkap satu tangkapan yang bisa dibilang terbesar sepanjang sejarah. Pak Martinus ketika menggagalkan operasi peredaran narkoba ini, apakah sebelumnya sudah tahu ini it's gonna be big fish atau begitu operasi tangkap kapal ini baru tahu wow 2 ton ya Pak ya? Itu menduga sebelumnya atau sudah mencium sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Rosi, pertanyaan yang membuat saya harus flashback balik menit per menit proses penangkapan kapal ini. Jadi sebenarnya berawal dari satu analisis yang komprehensif dan cukup memakan waktu yang lama, yaitu kurang lebih 5 bulan. Dan ini hasil joint analisis dan joint intelijen, sharing intelijen, di mana saya melihat bahwa ada satu sindikat yang sedang beroperasi di Indonesia dan juga di Thailand dan menggunakan wilayah laut Indonesia dan juga dia ke laut Cina Selatan. Lalu pertanyaannya, apakah ini big fish? Lalu saya ingin sampaikan begini, bahwa sebelum ini kita sudah pernah menangkap satu kapal lagi. Tapi pada waktu itu kita belum melihat polanya seperti apa. Dan ternyata kapal yang kita tangkap pertama itu dengan kapal yang sekarang ini ada dalam satu hubungan sindikat. Lalu karena menangkap pertama itu kosong, saya harus berpikir gini, masa kali ini juga kosong juga? Padahal kita sudah melakukan analisa yang sangat mendalam dan matang. Jadi sebenarnya momentumlah yang membuat ini menjadi besar. Dan bagaimana kemampuan kita menganalisa untuk menemukan, untuk memberikan satu kesimpulan, apakah kapal ini sudah memuat barang atau belum. Ya. Jadi kita bisa lihat dari locus delicti, tempus, dan movement dari pergerakan kapal. Oke, sorry Pak Martinus, saya potong sebentar karena saya curious untuk bertanya. Jadi ada momentum tadi Pak Martinus katakan, dan tadi ada pasti dengan insting berdasarkan pengalaman. Kalau yang kemarin kosong, ini pasti ada yang ada muatannya. Apakah memang dalam operasi tangkap kapal ini sempat melihat bahwa ya this is it, ini dia udah masukkan muatan narkoba gitu sehingga Pak Martinus merasa yakin, tim merasa yakin inilah saatnya untuk menangkap. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, locus tempus
itu menjadi satu momentum. Saya tidak perlu menjelaskan di sini lokusnya di mana, tapi tempusnya kan pada saat 23.00 tanggal 20 Mei. Tapi walaupun dengan analisis kita yang sudah begitu tajam, ada suatu pesimistis yang ada dalam hati saya sebagai seorang komandan. Kenapa? Karena kalau ketangkap lagi, kosong lagi, ini kan seperti kita dilecehkan oleh kelompok ini. Jadi saya kebetulan waktu itu, pada saat itu momentum yang sama kita juga sedang menangkap di sini di Jakarta. Kalau Mbak Rosi melihat media sebelumnya itu tanggal 20 malam itu, saya sedang mengekspos juga satu kejadian langsung di TKP, 20 atau 21 ya saya lupa. Bersamaan dengan itu, malam itu, pada saat itu sebenarnya saya udah mau bicara di media bahwa kita sedang menunggu sesuatu yang lebih besar lagi, tapi saya masih menahan-nahan pada saat itu. Sementara anggota kita sudah mulai beroperasi. Dan pada malam hari itu, saya berencana kalau berhasil saya akan terbang. Namun sepanjang malam itu saya penuh dengan ketegangan. Sampai istri saya bilang, udah tidur, serahkan sama Tuhan, ini semua akan selesai pada waktunya. Tapi pada akhirnya ya sebagai manusia saya akan berpikir, saya akan mengambil risiko paling besar ketika saya harus memutuskan untuk mengambil barang ini, kapal ini. Namun pada akhirnya kosong, artinya sudah dua. Saya mengalami 2 kekalahan. Ini bagi saya adalah pertempuran, bukan sekedar negara turun, tapi ini tanggung jawab pribadi saya sebagai kepala BNN. Jadi saya menunggu betul menit per menit sampai pada akhirnya saya bisa mendapat satu WA dari salah satu perwira saya, direktur saya yang ada di atas kapal, Roy Sihaan, dia yang memimpin operasi bersama-sama dengan teman saya, dengan teman-teman yang lain. Dia WA begini ke saya, Jenderal, awak mengakui bahwa ada barang yang disimpan di haluan kapal dan di kamar mesin. Saya langsung bilang, istri saya, mari kita berdoa karena ini kita telah berhasil, saya bilang gitu. Saya pikir saya udah tenang akan tidur karena sudah dapat hasil. Ternyata nggak bisa tidur juga. Kenapa? Jadi excitednya itu sudah berubah dari keraguan, pesimisme, menjadi suatu euforia lain bahwa big fish yang kita tangkap. Akhirnya ketemu. Ya, akhirnya ketemu. Itulah pergolakan batin menit per menit pada saat operasi itu. Pak Martinus, saya masih penasaran. Saya ingin bertanya, tapi kalau memang ada bagian dari strategi operasi yang menurut Pak Martinus tidak bisa dijelaskan secara gamblang, nggak apa-apa. Tapi adakah dalam operasi itu, misalnya tangkap sekarang, jangan, itu bisa jadi kosong, atau tunggu, biar dia ngambil barang lagi. Ada nggak gitu? Kalau nggak mau dijelaskan nggak apa-apa juga, tapi saya penasaran aja. Ya, akhirnya saya putuskan. Jadi ada masukan juga dari teman-teman di lapangan, mereka belum yakin. Tapi tangkap enggak? Itu ada nggak Pak? Dalam satu go or no go-nya, itu dalam hitungan menit, tangkap enggak? Go, no, itu ada? Ya, perdebatan itu pasti dengan anak-anak di lapangan. Direktur intelijen saya menelepon saya, Bang, kayaknya kita nggak yakin ada isinya nih. Saya bilang, sudahlah kita gambling saja. Kalau memang dia lewat situ ya kita ambil. Saya bilang gitu. Dari mana Pak Martinus tahu akan ngambil kalau lewat situ? Kalau kosong lagi, apa yang membuat Pak Martinus yakin bahwa itu di situ ada barangnya? Ya itulah tadi saya bilang pergolakan batin tadi. Tapi dari semua analisis kita, 2 kasus yang berbeda ini, lalu kemudian kita melihat tempusnya, lokus dari pergerakan kapal ini, saya mempunyai satu keyakinan barang sudah ada di dalam. Apakah memang ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah terdeteksi, disitulah biasanya ada loading muatan? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya. Dari pergerakan kapal, dari selama ini kita tangkap di perairan Selat Malaka, di Aceh, semua bermuara kepada Laut Andaman. Ya. Jadi Laut Andaman itu, jadi Pak Martinus dan tim melihat, oh biar dia menuju ke Laut Andaman dulu, karena dia kan sebenarnya udah ngiter-ngiter dong Pak, si laut apa namanya ini, Dragon Sea? Ya, Laut Cina Selatan. Dia nama kapalnya? Dragon Sea.
si Dragon ini kan dia pasti sudah menyusuri terus kan Pak. Dan pasti dalam observasi BNN melihat ada satu momen dibiarkan lewat dulu sampai dia mengambil muatan di Andaman. Disitulah Pak Martinus yakin bahwa barangnya sudah ada. Ya, itulah yang membuat saya yakin. Tapi ya itu kembali lagi kepada apa ya, pergolakan batin, dia dan tidak itu menjadi, karena ini kan kita menangkap orang itu kan harus ada kepastian bahwa barang ada padanya. Itu kunci dari undang-undang narkotik, kita harus menjerat orang, kita boleh menjerat orang ketika barang ada padanya. Itulah yang membuat ada sedikit pesimis di situ. Menemukan ada 2 ton sabu ya barangnya Pak Martinus. Ya. Metamfetamin, bahasa kimianya metamfetamin, bahasa jalanannya sabu. Sabu. Apakah memang jumlah itu sesuatu yang sudah bagian dari yang terdeteksi atau ini tetap jadi jumlah yang wow? Sebenarnya kita tidak saya tidak berpikir harus 2 ton itu loh, mendapat 2 ton itu. Karena biasanya kan kapal-kapal yang besar itu yang kita tangkap selama ini kan hanya 1,3, 1,6 paling tinggi. Lalu kemarin itu Angkatan Laut menangkap untuk sabu 700 kg, walaupun di sampingnya ada jumlah yang besar yang lain. Tapi ketika sudah menghitung pun saya masih belum yakin ini 2 ton. Bener nggak ini 2 ton? Betul, iya. Karena betul dari lambung kapal atau di haluan kapal itu dikeluarkan hitungan 31 koli. Saya turun lagi ke kamar mesin, saya lihat kamar ruangannya kecil. Wah, ini nggak mungkin sampai 20 koli di situ karena ruangannya kecil. Ternyata di dalam kapal itu ke bawah lagi mereka simpan di dalam, semakin dalam. Jadi seluruh isi kapal itu bisa dibilang isinya sabu ya? Hanya ada 2 kompartemen di situ, kompartemen yang paling depan di haluan dan satu di samping mesin kapal, samping kanan. Tapi kan kecil tadi Pak Martinus. Betul. Bilang. Tapi ternyata ruangannya itu dalam. Oh. Sehingga perkiraan saya paling sini 20 koli. Ternyata di situ 36 koli. Jadi dihitung betul udah sampai 50, 60. Saya ini kalau 60 masih lebih lagi. Tadinya saya perkirakan 1,5 setelah sampai 60 koli itu kan dihitung 1,5. Ternyata masih ada lagi 7 koli lagi. Gila. Jadi totalnya 2 ton. Wow. Itulah yang bikin kita terkaget-kaget. Wow. Luar biasa ya, berani bawa narkoba sebanyak itu. Artinya mereka melihat itu memang mau ke Indonesia, Pak Martinus. Dari pergerakan kapal kita yakini bahwa ke Indonesia. Sebagian itu ke Indonesia karena dia melewati pesisir laut Kalimantan Utara. Barang-barang yang masuk dari Kalimantan Utara itu pasti yang kita tangkap di perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia, kemudian Kalimantan Barat dengan Malaysia itu semua pasti dari laut. Saya mencoba membayangkan kalau operasi ini, karena operasi ini berhasil, maka itu bisa digagalkan. Tetapi saya mencoba membayangkan andaikan si Dragon atau kapal ini yang mengangkut 2 ton sabu ini tidak tertangkap, maka gampangnya 2 ton ini akan dijual di Indonesia. Sangat mungkin. Dan ini kita kan tergantung perintah dari pemilik kapal itu ya, yang kita sudah bisa ungkap kemarin DPO-nya. Jadi ketika kapal itu akan melewati Indonesia, pasti dia udah punya jalur komunikasi untuk drop di sini, drop di sini, drop di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Wow. Wow. Memang pasar Indonesia segitu potensial ya bagi bandar-bandar. Ya, kalau kita melihat ada 2 hal yang menjadi bandar atau produsen ini tertarik dengan Indonesia. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk bagi satu produksi materi yang bersifat materi itu adalah pasar. Jumlah penduduk yang besar kurang lebih 280 juta. Iya. Ini kan pasar yang sangat besar, konsumen yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, survei prevalensi kita tahun 2023, BNN melakukan survei prevalensi itu per 2 tahun. Terakhir 2023
dan kita tahun ini sedang melakukan lagi survei prevalensi kita, pengguna narkotika itu 3,33 juta. 3,33 juta kalau nggak salah Pak Martinus pernah bilang. 330 juta warga kita yang menggunakan narkoba. Ini bukan angka yang kecil. Dan itu menurut saya itu yang tercatat loh Pak Martinus. Ya, itu yang tercatat berdasarkan survei. Tapi kita melihat survei ini bisa menjadi satu teori gunung es. Orang yang mau mengaku bahwa dia menggunakan narkoba itu kan tidak gampang. Jadi saya pikir bahwa ada bagian dari gunung es yang tertutup oleh laut, air yang tidak bisa kita ungkap. Jadi sangat mungkin lebih besar dari itu. Ya. Kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional. Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi para sindikat pengedar narkoba. Terbukti ditemukan 2 ton narkoba yang masuk ke Indonesia. Saya masih bersama Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, 5 bulan untuk terus memantau, memonitor, ada sharing intelligence sharing, sehingga berhasil menangkap kapal Sea Dragon yang memuat 2 ton sabu-sabu. Apakah 5 bulan ini termasuk operasi pemantauan yang terlama atau sebenarnya ini bagian sama seperti pengintaian lainnya Pak Martinus? Ya, untuk kali ini mungkin waktu yang cukup lama kita butuhkan untuk sampai kepada titik di mana kita menangkap. Karena biasanya ketika kita memantau kapal-kapal di laut, ini ada teori kebutuhan di sini dan teori ekonomi. Kalau pasarnya kosong, barang harus dibutuhkan cepat. Kita ketahui bahwa narkotika kan adiktif. Jadi ketika orang ingin memakai itu kan harus cepat. Jadi rata-rata kita membutuhkan waktu itu ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan paling lama. Kecuali ada operasi besar tiba-tiba semua rangkaian berhenti. Lalu kita harus membutuhkan waktu yang lama. Tapi untuk yang kasus ini memang kita butuh waktu yang lama karena jadi dari sisi surveillance-nya memang sangat lama. Lebih lama dibandingkan rata-rata pemantauan. Betul. Dari membangun informasi itu dari hanya satu informasi lalu kita gali, kita analisa sampai menemukan betul sampai seperti satu bangunan informasi yang betul-betul utuh. Itu sampai kita puncaknya itu adalah proses penangkapan. Itu persis kurang lebih 5 bulan. Pak Martinus dalam press conference saya mendengar Pak Martinus menjelaskan soal kemasan. Kalau tidak salah Pak Martinus mengatakan ada semacam teh Cina begitu. Dan Pak Martinus melihat ini sebuah keseragaman packaging. Gimana memaknai ini Pak? Ya, kita menangkap di kapal yang sebelumnya juga yang ditangkap oleh Angkatan Laut persis sama. Teh Cina juga dengan ada. Jadi ini upaya untuk mengelabui? Ya, jadi mereka memang dari dulu memang kemasannya itu supaya ketika diperiksa oleh petugas terkelabui dengan itu. Namun sebenarnya saya melihat ada sisi lain ya, sisi lain yang mungkin mereka sudah cuek juga karena kita berkali-kali menangkap ya tetap itu lagi. Artinya ya mungkin di sana itu ya keterbatasan bungkusan ya itu. Jadi ada 2 hal. Pertama memang untuk mengelabui, ketiga ya mereka, yang kedua mungkin ya cuek aja udah tidak ada lagi karena di sana kan mereka di hutan kan produksinya tuh di gunung dan mungkin tidak ada kemasan yang lebih lebih
baik dari itu ya udah terpaksa mereka menemukan itu. Karena kalau dikatakan mereka mengelabui kita, berkali-kali kita tangkap itu lagi. Selalu itu kemasannya lagi. teh Cina. Udah berapa tahun kira-kira mereka menggunakan metode ini Pak Martinus? Sejak saya menjadi kepala BNN 1,5 tahun yang lalu, fenomena ini sudah muncul terus berkali-kali. Hanya apakah kemudian ini bisa mengindikasikan ini dari sindikat bandar yang sama, atau bandarnya bisa berbeda, teman ya memang mereka hanya memiliki memang sedang menggunakan kemasan yang sama saja? Jadi kalau menurut saya ada dua hal yang harus saya pegang supaya saya bisa membuat satu kesimpulan bahwa dia datang dari wilayah yang sama. Yang pertama tadi adalah kemasan. Tapi kemasan ini kan juga bisa seperti kita membungkus satu bungkusan kita beli di pasar. Lalu semua orang akan membeli itu, artinya semua pabrik bisa menggunakan bungkusan yang sama. Karena di sana kan begini, perdagangan gelap ini kan merek buat mereka bukan menjadi masalah. Hanya sebatas bungkus. Tapi yang kedua yang paling penting adalah untuk menemukan hubungan antara satu dengan yang lain, itu adalah namanya drugs signature. Di mana di situ laboratorium kita kebetulan punya pusat laboratorium yang setiap penangkapan itu pasti kita lakukan uji laboratorium untuk melihat drug signature-nya. Komponen-komponen kimia, susunan kimia, jumlah campuran dan lain-lain akan terlihat dari drug signature itu. Biasanya seorang koki atau tukang masak resepnya pasti itu aja. Kalau dia memasak nasi goreng ya pasti itu aja. Jadi disitulah drug signature-nya kita lihat. Kalau sama artinya pabriknya sama. Berarti sindikatnya sama. Sindikatnya sama, produsennya pabriknya sama. Ya. Jadi tidak melulu dilihat dari kemasannya, tapi juga dari campuran. Dari campuran. Campuran kimiawinya. Dari campuran. Pak Martinus, di situ kan di si Dragon itu berbendera Indonesia. Ya. Apakah kemudian ini menjadi kepastian pemiliknya orang Indonesia? Bendera itu kan bisa dipasang bendera apa saja. Karena sampai sekarang ini kita karena pemiliknya kan kita belum ketemu. Dia masih saat ini menjadi buronan. Bahkan sebelumnya dia sudah menjadi buronan Thailand. Jadi untuk lebih jelasnya kita harus menangkap dia supaya kita tahu ini kapal ini bendera Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas, yang pasti adalah di situ ada dua warga negara. Yang pertama 2 orang Thailand dan 6 orang Indonesia. Yang kedua pengendalinya adalah dari orang Thailand yang saat ini menjadi buronan polisi Waichan itu kalau nggak salah Pak. Chan atau Kapten Tan atau Kapten Jack. Ya. Jadi dialah sebenarnya pemilik kapal itu. Pemilik kapal itu yang sekarang memang jadi buronan. Tapi Pak, saya itu begini, kalau ngelihat dari operasi tangkap narkoba seperti ini 2 ton gitu, 6 ABK, let's see, atau mari kita lihat 4 WNI yang ada di situ. Ya. Saya rasa saya tidak sendiri untuk mengekspresikan bahwa yang bisa kita tangkap pasti cuman ciri-cirinya, orang kecilnya. Kenapa kita tidak bisa menangkap langsung gembongnya? Ya, yang pertama begini, bahwa tangan kita sendiri tidak akan sampai kepada gembong besarnya itu. Kenapa enggak? Karena begini, produsen dan pemilik barang itu bukan di wilayah kita. Tangan saya sendiri dan tangan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sejak awal saya sudah membuat namanya joint investigation. Pada saat kapal ditangkap, saya mengundang teman saya dari DIA, mengundang teman-teman dari otoritas Thailand, mari kita duduk bersama-sama. Kita harus mengangkat isu ini menjadi isu yang lebih luas, yaitu kawasan Asia Tenggara. Karena barangnya datang dari Myanmar, pemilik kapalnya dari Thailand atau ABK-nya orang Thailand dan ABK sebagian besar orang Indonesia. Dari sisi itu aja kita sudah bisa lihat bahwa
ini bukan pengendalinya bukan Indonesia. Kapalnya kita sudah monitor dari Thailand. Maka pertanyaannya kenapa kita tidak bisa menangkap pemilik atau bandar besarnya? Sudah barang tentu karena produsennya ada di luar. Maka oleh karena itu saya membutuhkan kerjasama luar negeri yang lebih luas untuk menangkap ini. Maka kalau lihat kemarin dalam press release saya mengajak negara-negara di kawasan ASEAN, mari kita melihat isu narkoba ini tidak lagi isu negara secara parsial. Tapi kita harus mengangkat isu keamanan regional, isu keselamatan manusia di regional. Ya, atau paling tidak pasti dengan berani atau melihat potensi berjualan narkoba di Indonesia adalah satu bisnis jahat tapi yang menguntungkan. Paling tidak mengapa tidak bisa ditemukan siapa penampung-penampung atau bandar-bandar yang menampung barang haram ini? Ya, untuk kasus-kasus yang lain kami sudah sering menangkap. Jadi Mbak Rosi, saya selama menjadi kepala BNN, saya tidak pernah menangkap receh-recehan di lapangan. Kalau lihat ekspos saya selama ini dengan BNN, kita selalu menangkap rangkaian jaringan. Mulai dari Sumatera Utara, bagian utara sampai ke pasar yang paling kecil. Itu sudah terbaca sama kita. Dan bahkan dalam proses penyidikan, kita tidak sekedar menangkap mereka dan membawa fisiknya di dalam penjara, tapi juga kita mengejar aset-asetnya. Sudah banyak aset yang kita tangkap. Tapi kalau bicara tentang penangkapan aset, itu kan tidak seperti kita sedang menonton film action yang berdarah-darah, bertembak-menembak. Jadi oleh masyarakat itu kurang diminati. Padahal sebenarnya inilah yang paling bisa kita lihat bahwa BNN penegak hukum itu serius menangkap mereka dan memiskinkan mereka. Itu bandar-bandar yang menampung itu, ya. Narkoba dari luar. Jadi kan sebenarnya kalau bicara soal 6 ABK 4 di antara WNI ini, mereka tuh rata-rata apa perannya Pak Martinus? Biasanya mereka nelayan. Ya, mereka nelayan karena awalnya ini kan mereka nelayan-nelayan yang nelayan tradisional. Karena ketika kita menganalisa mereka, kita melihat ada grup-grup nelayan yang mereka masuk dalam grup itu. Artinya mereka adalah nelayan-nelayan tradisional, lalu direkrut oleh rekruternya, dibawa ke Thailand, lalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah bosnya itu. Sebenarnya hidup mereka ya biasa-biasa saja. Ya. Karena bagaimana? Ya, mereka sudah bagian dari peredaran narkoba. Cuman ngelihat mereka, saya selalu merasa, aduh, ini orang kecil yang memang karena kebutuhan ekonomi dan kemudian ada bandar-bandar yang ingin memanipulasi hidup mereka karena mereka butuh uang, jadilah mereka sebagai bagian dari peredaran narkoba. Masih ada 2 pentolan yang berkebangsaan Indonesia yang belum sempat ditangkap. Bahkan saya sempat mendengar Pak Kapolri salah satu targetnya adalah menangkap pentolan narkoba yang sampai sekarang masih jadi DPO. Ya, oke. Ya, sabu ya narkoba ya. Woi, baik. Baring. Buka. Hitung. Hitung, taruh sini. Apa ini? Sabu, Bang. Apa ini? Sabu. Apa ini? Sabu. Satu. Itu mau orang soal dia. Patay yun, macam ni Pak. Hitung. Lagi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Saya masih bersama Kepala BNN Komjen Polisi Martinus Hukom yang bersama tim baru saja menggagalkan masuknya 2 ton narkoba ke Indonesia. Pak Martinus, kembali pertanyaan sebelum kita jeda, bahwa pasti ada selalu mastermind-nya. Saya ingat misalnya waktu itu yang juga menjadi DPO adalah yang bernama Jeffrey
Freddy Pratama, lalu ada Dewi Astuti yang juga menjadi DPO. Apakah yang tangkapan yang baru saja dilakukan oleh BNN ini terkait dengan dua orang ini, yaitu Freddy Pratama dan Dewi Astuti? Ya, ada dua nama besar ini memang sudah muncul dalam dunia sindikasi narkoba dan dua-dua menjadi buronan kita. Dan untuk kasus yang terakhir ini, hasil analisa kita dari semua pergerakan yang kita lihat, baik pergerakan kapal, kemudian pergerakan kurirnya, kita bisa pastikan bahwa kurir-kurir ini tiketnya itu dipesan oleh orang yang berhubungan dengan Dewi Astuti. Maka saya bisa memberikan satu kesimpulan bahwa Dewi Astuti memainkan peran penting dalam proses rekrutmen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewi Astuti ini dia menjadi seorang mastermind bukan dalam kasus ini aja. Beberapa kasus yang ditangani di Indonesia seperti kurang lebih akhir tahun lalu ada 2 orang yang terbang dari Kamboja masuk ke Medan dengan menggunakan pesawat kalau tidak salah Lion Air atau Air Asia ya. Mereka itu adalah rekrutmennya Dewi Astuti dan kita hari ini sedang berhadapan dengan sindikasi besar seluruh dunia bahkan. Itu dikendalikan oleh Dewi Astuti karena apa? Ada kurang lebih 110 lebih orang-orang Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Ada di Brasil, di Addis Ababa, di India, di Kamboja, di Thailand, di Korea. Itu semua ketika kita tangkap, kita bertanya. Mereka bagian dari kurir. Mereka bagian dari itu, dari Dewi Astuti. Jadi Dewi Astuti ini sudah menjadi semacam pimpinan dari jaringan ini. Tapi saya yakin dia bukan pimpinan tertingginya karena dari analisa kita juga di luar bahwa dia terhubung dengan sindikasi Afrika yang beroperasi di wilayah Thailand dan Semenanjung Malaya. Karena saya ingat kalau nggak salah tahun berapa ya, tahun 2024 Freddy Pratama Pak Kapolri mengatakan target karena dia juga menjadi bagian dari pentolan mafia narkoba dan ada target untuk menangkap. Ini adalah salah satu kalau saya bilang standar atau KPI ketika berhasil menggagalkan penyelundupan masuknya narkoba ke Indonesia dalam jumlah yang besar, tapi kita juga ingin mendengar bahwa BNN atau aparat kepolisian bisa menangkap gembongnya, apalagi mereka orang Indonesia. Ada hal yang harus kita pertimbangkan untuk satu keberhasilan operasi kita untuk menemukan 2 orang ini. Yang pertama hari ini Freddy Pratama dia beroperasi di wilayah Thailand dan sangat mungkin dia sudah bergeser ke Myanmar ya. Di situ kita ketahui bahwa di Myanmar ini banyak sekali faksi-faksi yang berkuasa di situ. Rezim atau pemerintah yang ada yang legitimate di situ tidak mengontrol semua wilayah. Ada wilayah-wilayah yang juga dikontrol oleh militer-militer dari negara bagian seperti Sun State. Sun State itu punya militer sendiri yang dia berkonflik dengan militer pemerintah yang legitimate di sana. Tapi di dalam Sun State itu sendiri ada wilayah yang disebut Wah State. Itu juga punya milisi sendiri. Dan sangat mungkin Freddy Pratama bersembunyi di situ. Nah dengan situasi seperti ini kita butuh kerjasama yang lebih kuat untuk bisa mencari dia. Tapi perlu dicatat bahwa pemerintah Myanmar pun tidak mampu untuk masuk ke situ. Apalagi kita. Jadi kita butuh mungkin harus analisa bagaimana dia menunggu dia keluar, baru kita bisa tangkap mungkin di Thailand atau di Kamboja dan lain-lain. Kalau untuk Dewi Astuti, kami terakhir mendeteksi dia ada di wilayah Thailand atau Kamboja. Dan kami sudah bekerja sama dengan BIN. Saya juga sudah beraudiensi beberapa bulan lalu dengan BIN untuk kami meminjam tangan teman-teman kita yang di BIN yang ada
Di luar mereka punya BINLU ya yang bisa kita gerakan untuk kita manfaatkan untuk membantu kita mengejar mereka. Dan seberapa berbahayanya mereka, Pak Martinus? Atau ada yang lebih berbahaya? Mereka punya atasan lagi yang lebih berbahaya? Ya, saya yakin di atas mereka udah pasti sindikat besar yang tadi milisi-milisi itu. Karena justru di dalam setiap kartel narkoba di dunia ini, baik itu di Afghanistan, di Meksiko, di Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin, selalu mereka menggunakan milisi yang bersenjata untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan narkotik tersebut. Jadi jangan kita berpikir atau menghayal seperti kita sedang menangkap seorang pencuri biasa atau seorang pengedar biasa yang di Indonesia, kita bisa nangkap dengan gampang. Tapi ketika kita sudah mulai menyentuh kepalanya, menyentuh puncak dari operasional mereka, ini artinya kita sedang berhadapan dengan satu kekuatan bersenjata yang kuat dan juga kita sedang berhadapan dengan kekuatan finansial yang kuat. Maka yang terpenting adalah negara harus serius. Dan saya bersyukur presiden kita hari ini, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, telah mencanangkan visi misi beliau di dalam Astacita dengan menempatkan isu narkoba sebagai critical issue. Sepanjang sejarah ini baru presiden pertama ini beliau menempatkan itu. Artinya sebenarnya kita sudah punya kekuatan spiritual, hukum, kebijakan yang kuat. Tinggal bagaimana elemen-elemen di bawah ini kita bergerak bersama-sama. Dan saya yakin kita akan bisa menyelesaikan ini dengan sinergitas dan kolaborasi. Baik, terima kasih Anda masih di Rosi. Saya masih bersama Kepala BNN Komjen Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, 2 ton sabu-sabu ini itu pengawalan barang ini harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena di balik temuan ini udah banyak yang pasti ingin menampung karena ini komoditas termahal dan bisa dijual lagi, menjadi cuan lagi. Pak Martinus merasa bisa mengawasi satu persatu, box apa, bungkusan demi bungkusan, anggota demi anggota, supaya barang bukti ini tidak ditukar dengan tawas. Ya, begini, saya terus terang ini satu suasana kebatinan yang terbangun dari kasus per kasus yang selama ini masyarakat lihat dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, dan saya tidak bisa menyalahkan masyarakat dengan persepsi bahwa bisa disalahgunakan karena itu ada fakta-faktanya. Namun saya sebagai Kepala BNN saya harus mengatakan bahwa saya harus siap dengan segala macam kritik itu dengan konsekuensi bahwa saya harus bangun satu sistem untuk bagaimana mengawasi. Jadi di BNN sendiri kita punya namanya Direktorat Wastati. Kemudian Wastati itu Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Inilah yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan, labeling, pengadministrasian barang bukti, mulai dari penangkapan sampai proses pengambilan sampel untuk diuji dan dijadikan sebagai sampel dalam pengadilan, lalu kemudian termasuk dalam ketika menggeser barang untuk diekspos dan pada akhirnya dimusnahkan. Itu posisi yang paling strategis. Posisi yang paling rawan. Ya, paling rawan. Paling rawan. Dan semoga tahan godaan. Semoga tahan godaan. Makanya kita yang pertama adalah melakukan pengawasan berlapis. Kemarin barang begitu banyak, saya malah mengundang dari Danlan Tamal, mengundang dari Brimob, mari kita jaga sama-sama. Ini untuk pengamanan ya. Di samping kita jaga dari luar, kemudian setiap orang yang keluar dari ruang barang bukti itu harus di-scan, diperiksa supaya jangan sampai ada bawa sedikit pun. Okay. Itu physically di lapangan. Lalu kemudian penghitungan, uji laboratorium itu semua harus dari pertama sampai bergeser itu harus sama persis jumlahnya. Lalu kemudian jumlahnya dan bahannya. Jumlah, bahan, beratnya. Karena jumlah belum tentu berat.
Kalau 20 kilogram, 22.000 bungkus, artinya dia mencapai kurang lebih 2 ton. Atau kalau kita kemarin kita hitung brutonya 2.115.130 gram. Itu akan kita timbang sesuai dengan itu pada saat pemusnahan. Lalu yang berikut. Sorry, kalau misalnya beratnya identik sama gitu. Ya. Kalau bahannya berbeda, misalnya kalau diganti tawas, betul. Sama nggak? Justru ini critical time berikutnya supaya bisa kita yakinkan bahwa itu adalah bahan yang sama. Dalam mekanisme kita memusnahkan barang bukti, selalu kita libatkan wartawan, tokoh-tokoh agama, penggiat-penggiat anti narkoba, kita hadirkan bersama-sama. Lalu kita suruh ambil saja random sesuai dengan keinginanmu. Ambil, bawa ke tempat, kita di situ sudah siapkan petugas uji lab dan cek sesuai dengan reagennya, dengan alatnya. Akan dilihat indikator, kalau warna purple itu apa, warna merah itu apa, warna oranye itu apa. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan SOP ini dengan benar, tidak akan ragu-ragu kita mengatakan bahwa barang yang ditangkap, barang diekspos dengan barang yang dimusnahkan adalah barang yang sama. Nggak ada yang nyempil keluar untuk dijual balik. Pak Martinus tahu nggak kenapa saya nanya ini? Ya. Karena waktu kasus Pak Teddy Minahasa saat menjadi Kapolda Sumbar, lalu memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, saya mewawancarai ayah dari AKBP Dodi Prawiranegara. Ia juga seorang polisi, Irjen Polisi Purnawirawan Maman Supratman. Dengan sangat berat hati, sedih, dia menceritakan nasib anaknya, di mana ia meyakini bahwa itu pastilah perintah dari atasannya, yaitu Jenderal TM. Dan bahkan dalam pres polisi juga disebutkan bahwa bagaimana dari sabu-sabu 41 kilo sabu yang ditangkap atau ditemukan di Bukit Tinggi, 10 kilogram diperintahkan oleh atasannya untuk ditukar untuk undercover buying dan bonus anggota. Iya. Nah, saya Pak Martinus jadi dejavu nih. Betul. Karena if that can happen before, this can happen too now. Iya, jadi SOP itu adalah otoritas atau kewenangan. Dan itu ada di puncak integritas dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin sudah tidak punya integritas, maka SOP itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka integritas itu harus berlevel. Integritas tertinggi adalah Kepala BNN. Saya akan mengawasi Anda sebagai Direktur Wastati, dan saya Direktur Wastati dan seluruhnya di bawah. Ketika otoritas dan kewenangan ini pemimpin tidak punya integritas, maka SOP ini akan hilang, tidak akan berjalan. Karena bagaimanapun ada atasan yang menjadi kompas moral, kompas integritas. Ya kalau atasannya memang maaf penjahat, ya pasti anak buahnya disuruh penjahat. Tapi kalau atasannya mampu menerapkan integritas dan menjadi kompas moral, pasti anak buahnya juga akan nurut. Atasannya baik aja belum tentu anak buahnya baik. Betul. Pak Apalagi Martinus, atasannya tidak punya integritas. Pak, terakhir sebelum kita menutup program ini, banyak sekali yang merasa kita ingin peredaran narkoba ini segera dihentikan. Tetapi saya juga ingin mewakili ekspresi publik yang melihat aparat penegak hukum, polisi misalnya gitu, kalau menangkap artis, selebriti yang menggunakan narkoba langsung seperti overacting. Apakah memang ini campaign yang sama dengan BNN? Kalau nangkep artis tuh kayak seperti wah pesta pora gitu. Satu, yang pertama BNN saya udah perintahkan tidak boleh menangkap pengguna. Karena apa? Saya melihat pengguna sebagai korban. Jangan menjadikan mereka untuk kedua kalinya mengorbankan dirinya. Karena mekanisme kita, korban harus dibawa ke rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Dua rehabilitasi ini harus berjalan bersama-sama. Karena medis akan mengintervensi saraf-saraf yang rusak, sosial akan menyambungkan kembali hubungan-hubungan sosial yang rusak akibat dari narkoba tadi. Lalu yang berikut, kenapa artis ini menjadi
bagi saya menangkap artis atau pengguna ini bagi saya adalah, menurut saya kita sedang mengiklankan narkoba kepada masyarakat. Jadi Kenapa? mestinya bukan jadi panggung untuk Tidak boleh kenaikan menjadikan jabatan. panggung sebagai sesuatu yang harus dipublish. Karena menurut saya ini iklan gratis. Kenapa iklan Artis gratis? adalah patron, dia punya pengikut. Pasti akan terjadi pembedahan persepsi dan penilaian. Mungkin sebagian akan menilai, oh pantas kau menjadi artis karena kamu pakai narkoba. Dia akan menyalahkan artis itu. Tapi bagaimana orang yang bilang begini, wah enak juga ya pakai narkoba bisa jadi artis. Kan begitu, jadi persepsi ini harus kita hilangkan. Dan jangan euforia menangkap artis, karena Sebagai dengan sebuah menangkap prestasi. artis itu adalah iklan gratis buat mengkampanyekan narkoba kepada publik. Bukan anti narkoba, tapi mengkampanyekan narkoba. Seolah-olah itu menjadi salah satu jalan untuk menjadi seorang artis besar. Saya sangat mengapresiasi Pak Martinus ketika jangan kemudian seperti ketika ada artis yang tertangkap kemudian seperti ada exposure besar-besaran dan menganggap itu satu prestasi. Atau mungkin bukan cuma artis lah, pengguna. Jangan kemudian pengguna yang dihukum karena mereka juga bagian dari korban. Saya mengapresiasi BNN lebih memilih cara rehabilitasi, kejar bandarnya, bukan korbannya. Betul. Pak Martinus, terima kasih. Kalau dulu di Densus 88 dipanggil Opa Den, kalau di BNN dipanggil Opa apa? Belum ada sebutan. Belum ada sebutan. Terima kasih banyak Pak Martinus. Selamat untuk Pak Martinus dan semua tim. Usi Rosi, panggilan yang tiap hari saya pakai. Terima kasih Bang. Ya.